Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini temanya luar biasa. Tuhan katakan, izinkan Tuhan berjalan di depan. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa Tuhan izinkan ke depan, berarti pola berpikir kita bagaimana? Apakah kita tetap tidak mau ngalah? Nggak bisa, aku harus begini. Harus berserah. Ya, apa caranya berserah Tuhan? Ya, ini saya akan beri satu kesaksiannya. Kemarin, ya saudara, saya pulang dari pelayanan hari Senin Rabu ya, Rabu maaf. Rabu itu saya ambrek sudah. Tahu ambrek? Tidur, tidak bangun-bangun. Bangun ngeleang. Setiap bangun tidak kuat. Saya tidak mikir kena corona, tidak. Tapi saya tahu, saya harus apa? Siaga. Amin. Nah, dengan siaga itu berarti saya harus mengizinkan Tuhan ke depan. Amin. Saya tahu bahwa saya yang salah. Kenapa? Karena sudah puasa, minum jahe, makan pedas. Dan saya punya mah. Jadi dengan posisi kayak gitu, tenggorokan saya pasti bukan lagi putih, tapi merah. Akhirnya 1 hari tidak kuat, 2 hari wis saya tak tirah. Maksudnya tidak mati, saya harus pisah dengan cucu saya. Karena saya tidur dengan cucu saya. Sebenarnya saya juga tidak mau dengan cucu saya. Karena saya kalau dari pelayanan, saya harus ada di satu kamar. Tapi cucu saya yang paling kecil itu paling mendekati saya. Ama, saya tidak tega sudah. Kalau dia bilang, ama, boleh nggak aku naik atas? Boleh ya, gitu. Masa enggak? Ya sebentar ya. Sebentar ya pura-pura tidur. Ketip-ketip lihat saya. Takut kalau saya disuruh turun dia kecewa. Benar dah. Begitu 2 hari saya tidak izinkan dia masuk kamar. Ini pintu buka segini deh. Saya itu doa, hati saya kayak kerontoh, memelas, dinceng. Jadi segini loh pintunya buka, dinceng ya. Begitu tiba-tiba takut masuk karena nggak boleh. Dia sudah taat, tapi dia pengen ketemu dengan saya. Tapi saya panas, dingin, lemes. Saya izinkan Tuhan ke depan, kok ini Leon kok amping-amping terus. Saya tidak boleh pakai logika. Karena saya tidak kerja, saya harus belajar untuk dengan kondisi saya sakit ini apa yang saya harus izinkan Tuhan ke depan. Saya rela, saya terima, pasrah. Tapi namanya anak kecil saudara, yo gak tego, betul enggak? Jadi mau makan, dia 1 hari itu inceng-inceng tuh. Saat dia sudah intip-intip gitu, roh Tuhan bicara pada saya, hambaku. Katanya, bukan hambaku loh, enak saya ngomong sama Tuhan, saudara. Itu Roh Kudus. Allah tidak akan bicara langsung, hai hambaku. Enggak ada, itu zaman dulu, saudara. Tapi Allah itu akan menyerupai hudisi gelema. Dia berkuasa, dia akan berkata, hai malaikat turunlah kamu. Dan tidak mungkin malaikatnya seperti kayak Maria, kamu akan mengandung. Enggak mungkin juga seperti itu, saudara. Lah kaget saya, saudara. Malaikat turun, dia tidak berhak juga menampakkan diri. Ini pesan hikmat Tuhan, Allah turun dengan perkataan lewat hikmatnya itu, turun, tapi tidak bisa ngomong, saudara. Dia bilang dengan siapa? Roh? Bukan roh gentayangan, saudara. Roh? Nah, yang keras. Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang menaungi kita seperti burung merpati. Amin. Ketika kita lemah, dia itu menjaga. Dia lebih menjaga, saudara. Itu yang harus kita ingat. Begitu dia masuk, saudara, dia terus memberikan hikmatnya. Hai hambaku, itu perintah dari Allah. Allah ngomong, lah masuk, saudara. Hai hambaku, lihatlah itu cucumu. Aduh Tuhan, aku gak tega, saya nangis, saudara. Kenapa aku kok sakit? Kenapa aku kok? Aku haus Tuhan, aku haus. Jujur aku haus dari itu, haus sampai 2 muk bisa-bisa tuh. Tak minum saat-lekan, saudara. Cepat habisnya. Rantas, saudara, ini tenggorokan ini. Tubuh
maunya kuat, tubuh ini lemah. Jadi kalau kalian sudah berumur, jangan sok jagoan. Wah, tak angkat, gak apa-apa. Iya, lek dulu masih muda. Lek dengkean siapa sing sakit? Aduh, mah aku sakit, salah duit. Nah, sing salah siapa? Nah, itu. Jadi kita tidak pakai logika, tapi kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa. Izinkan Tuhan maju ke depan. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi diizinkan begitu Tuhan bilang gitu, saya baru mengerti bahwa Tuhan itu bicara. Itu loh. Aku itu seperti kamu. Melihat anaknya entep-entep, Bapak, aku ndak mau berkati, entep-entep. Halah, ndak tega, saudara. Tapi apa yang kamu katakan? Jangan ya nak, jangan ya, jangan deket-deket. Nanti deket-deket, nanti ketularan. Sama. Bukan ketularan, jangan ya, belum waktunya. Berkat masih belum turun. Tunggu ya, tunggu. Loh, mengapa kok gitu? Karena Allah punya program. Loh, itu loh, semua ditata dengan programnya Allah, bukan programnya manusia. Sepandai-pandainya, ada pepatah kata, sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan jatuh, itu manusia. Tapi kalau Allah tidak pernah gagal pertolongannya. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Dia akan menepati janjinya. Kalau saudara itu tetap bersandar kepada Tuhan. Loh, kenyataannya ya apa, Bu? Kenyataannya sama, kenyataannya apa? Loh, saya tidak sembuh-sembuh. Nah, saya berdoa kan? Setelah saya berdoa, saya dapat telepon dari Jakarta. Kamu hari ini mau tidak mau harus pergi. Suara saya sudah bukan lagi saya gini. Oh, kayak macan. Besar sekali. Oh ya apa? Saya sakit. Nggak mungkin kamu sakit, kamu hamba. Loh, saya manusia. Ya toh? Loh, titik sakti sondelok kamu pergi kemana? Kamu dilihat. Loh, saya bukan pedukunan. Saya manusia biasa. Jadi jangan menganggap bahwa kalau saya melihat begini-begini itu saya sakti loh. Saya tidak punya ilmu loh. Amin. Saudara harus bisa memilah-milah bahwa kalau Tuhan yang memberi itu tidak aneh-aneh. Tahu. Jadi kalau saudara tahu bahwa Tuhan itu berkarya dalam hidup saudara, saudara akan enjoy, saudara akan tenang, saudara akan ingat semuanya, walaupun disakiti. Itu akan terjadi, saudara, dalam setiap manusia. Jadi kalau saudara memilah-milah, itu jangan memakai logika, tapi minta pimpinan Tuhan. Tuhan, hikmat-Mu yang menjagai aku supaya aku bisa berjalan seperti Tuhan mau. Nah, akhirnya sudah 2 hari. Akhirnya ya sudahlah, saya harus pergi ke Garuda Pusat. Loh, Ibu, ya mau ya kok suaranya gerok? Iya. Enggak apa-apa ya, kalau andekan ini dibatalin enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa, ini masih ada 1 bulan, tapi dipotong berapa persen. Aduh, ini yang dipotong ya, sudah jalan. Hari yang ketiga, sudah suaranya makin gerok, hilang. Wow, sampai gitu. Nah, dia telepon, malam sekali. Suaranya gerok, sudah batalin. Loh, sekarang dibeli, batalin ya apa modelnya. Itu kasarnya kalau logika saya, ini karpe dewek wong ki. Kasarannya gitu sudah ya. Tapi saya harus apa gitu? Ya sudah, tak batal wae. Tapi saya mau Tuhan yang maju dulu. Tuhan, boleh enggak saya batal? Ini saya gerok. Tuhan, boleh enggak saya batal? Tuhan enggak jawab. Tuhan enggak kirim malaikat, enggak kirim Roh Kudus ngomong apa? Diem. Udah, diem. Setiap kali doa saya nyanyi, tidak terasa, suara saya sudah merdu. Maksudnya bukan merdu apa, sudah kayak gini loh saudara, sudah pulih gitu. Nah akhirnya dengan kondisi kayak gitu tuh, saya memberanikan diri. Ya sudah, saya tak ke Jakarta. Saya bilang sama anak saya, aku besok mama pergi ke Jakarta, kamu enggak apa-apa? Enggak, tapi Leon saudara. Maaf, bisa ada tisu, bisa punya tisu? Saya lucu loh Leon itu. Saya sampai mikirin ya, kalau saya jadi Leon, waduh, ya mungkin buat dia jengkel ya, sakit ya, bisa dibawa ke sini. Saya bayangin gaya kayak gini, ini model, nggak ada yang ngajarin. Saya nggak membanggakan cucu, tapi ini satu pengertian yang banyak. Satu pengertian yang buat kita tuh lucu tapi aneh ya. Ini bengkaan tisu ya saudara, yang segini tuh, tahu ya, yang ada gini. Ini Leon. Saya lihat tab. Saya enggak tahu, saudara.
Banyak loh, kok banyak tisu loh. Saya loh enggak tahu, dia pilek tularan saya. Logika, loh aku sembuh kok cucuku sakit. Betul enggak? Loh malah kepikiran saya ke Jakarta. Bagaimana caranya? Akhirnya gini, Tuhan, Engkau yang maju ke depan, Engkau izinkan bagaimana saya pasrah. Saudara. Tahu saudara? No, desigam, upinem. Waktu itu saya di luar, karena saya lagi cuci-cuci baju, saya lagi menjemur. Itu agak sore maghrib, angin berembus-bus. Hambaku, ya, kamu merasakan apa tadi? Angin. Nah, berarti itu tandanya apa? Kehidupan. Karena Tuhan ngajarkan gitu. Kita tidak tahu datangnya angin, tapi ketika kita rasakan berarti angin itu hadir di tempat saya. Gitu. Rohku seperti itu. Ya, saya percaya itu Tuhan. Jadi berangkat kamu. Hah? Berangkat. Cucu saya tetap duduk satu kamar banyak tisu kecil-kecil sudah ya kayak gini. Aduh, sudah dibersihin gitu lagi bersihin itu. Saya tahu Leon itu jijian, tahu jijian saya. Jadi kalau membelet dikit no, makan jenang tidak suka, tidak suka. Jadi dia pegel. Sama mamai, digini no marah, tidak mau dia sendiri. Akhirnya Tuhan bicara, kamu lihat cucumu, ya apa dia gayanya? Ya lucu Tuhan, mosok tisu sak bajek itu, mesinnya kan ditunggu sampai bersih. Itu sudah bersih, lihat coba kamu lihat satu kali buang, lihat pegangan kering saja, tapi kan beler lagi saudara. Jadi yang membuat beler itu umbelnya sama seperti masalah ditutup ada lagi, masalah tutup ada lagi. Berapa kali kamu buang tisu? Ini adalah penderitaanmu. Tapi aku tidak akan membiarkan kamu menderita seperti ini, karena aku akan mengajarkan kamu menjadi anak-anakku yang benar. Dan dia akan menunjukkan karyanya kepada kamu. Justru di dalam percobaan itu, kamu akan merasakan bahwa betapa indahnya dan ajaibnya Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan baik, saudara. Kalau dalam perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hanya diem tok, menikmati. Cuma gitu tok, tidak bisa, saudara. Kita harus bergerak. Pakai logika boleh, tapi yang penting pakai gerak. Apa sih tak lakukan? Saya tahu, akhirnya saya dibawa ke dokter. Besok mau pergi ke Jakarta, saya dibawa ke dokter dengan orang. Saya tahu obatnya berapa? 5 macam. Waduh, saya tidak pernah minum obat 5. Sing paling ngeri sudah tekanan darah tinggi. Mateng. Saya tidak pernah punya tekanan darah tinggi. Terus saya bilang, Tuhan ini benar obatnya. Iya, aku ngirim. Supaya kamu nanti ndak ditutupi gini kayak Leon gini. Mau dah kamu gini tutupi pakai masker terus kamu ngambil tisu gini. Orang kan jijik dong lihat kamu. Mana mau dia mau pelayanan seperti itu. Aku kasih obat kamu. Oh, nah baru tahu saya. Ternyata kuasa Tuhan itu tidak hanya dengan mujizat keajaiban. Dari dokter bisa. Amin. Jadi semua harus kita terima. Hanya obat itu saya pegangi saja. Yang paling menyeramkan tekanan darah tinggi. Waduh, inilah kayak suami saya nih. Wah ya apa Tuhan? Minum katanya. Setelah saya doain, saya dedek karena saya tidak biasa minum obat banyak. Jadi tak melulu sampai buka saya. Karena saya tidak bisa minum obat sedikit air. 2 muk saya mesti. Jadi segitu aja. Akhirnya yang terakhir Tuhan, kenyang Tuhan. Kenyang apa takut? Ayo ngomong. Kenyang apa takut? Kamu takut kena tekanan darah tinggi? Enggak Tuhan, tapi kok kenapa aku dikasih resep ini? Loh, justru kamu banyak tegang. Aku enggak mau ototmu tegang. Ayo minum. Loh, masa seterusnya? Enggak. 1-2 kali saya tenang. Benar sudah. Begitu saya minum, tidurnya pules, semua pules, otot-otot enggak kram-kram. Ya ampun Tuhan, saya baru merasakan seger sudah. Jadi saya mau pergi ke Jakarta tuh enggak tidur sudah.
bingungi cucu makannya apa-apa, mamanya sih nggak apa-apa, saya sih bingung. Itulah nenek, itu enggak? Jadi kita ini nggak bisa sudah untuk diem, ya pokoknya bisa dosa, no apa. Itulah nenek. Tuhan berkata, aku juga seperti itu. Aku menyediakan semua rancangan manusia itu panjang lebar melebihi dari kamu. Saya nangis, saudara. Kok baik Tuhan. Ternyata Tuhan itu tidak bisa dipikir dengan logika. Kita harus terima apa adanya. Kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Sekalipun itu menyakitkan, benar, saudara. Hal itu harus kita kuat. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, sucikan dan kuduskan oleh kuasa darah-Mu. Loh, iblis sudah nyobai saya, saudara. Saya kan minum yang segini. Sudah habis tinggal sedikit. Ada 2 uget-uget, saudara. Uget-uget tahu ya, uget-uget. Yang airnya kalau lama tuh ada uget-ugetan. Loh, saya kaget tuh. Saya ini kok minum uget-uget? Saya bingung apa jadi airnya. Saya tuang semua airnya. Gak ada. Terus mantu saya bilang, gak mungkin lah mau, itu disteril kok. Gak mungkin. Nah, kalau Tuhan tidak maju ke depan, saya pasti curiga dengan air apa-apa gitu. Saya pasrah. Ya wis, ini jalannya Tuhan. Wis, Tuhan maju ke depan. Tak izin. Ini Tuhan tidak tahu sini kena apa uget-ugetnya. Tuhan tidak apa-apa. Cuma mbak foto mau mbak tunjukno siapa. Mau mbak laporno. Ngapain? Loh siapa Tuhan? Dan kayak gini nih kamu lupa toh. Kamu lupa toh. Apa ya? Nah, baru ingat. Setiap kali kita perangi perdukunan, saudara. Ada aja. Di tempat toilet, tiba-tiba ada kelabang. Nanti apa? Ada kecoa. Nyerang, saudara. Baju gitu-gitu ini kiriman juga Tuhan. Iyalah. Ya wis. Saya pasrah aja sama Tuhan. Saya tahu bahwa saya orangnya nggak bisa terima. Tahu ya, saya itu suka protes sama Tuhan. Tuhan, wis doa. Maaf saudara ya, sudah doa. Nggak, jangan kayak saya lu ya. Saya nggak nyindir. Sudah doa, sudah puasa, sudah pelepasan. Ya, sudah apa lagi saudara? Sudah gunting rambut. Sudah apa lagi saudara? Sudah diberkati. Sudah ini, sudah ini. Kok belum dijawab-jawab? Doaku gak mempan. Itu logika. Maksudnya apa? Kan gitu. Tuhan bilang apa? Tahu saudara? Pikirin deh. Renung apa yang terjadi hari ini. Tapi pikir, oh iya. Saya sudah ada 2 minggu ini peperangan perdukunan saudara. Semua yang masuk di sini penuh dengan perdukunan semua. Jimat perdukunan, pembuangan dunia alam roh, terus gitu saudara. Jadi nyerang saudara. Nah akhirnya jangan sampai di sini tidak ada. Pakare kok ngono apa aku tambah keserang. Loh, saudara pakai logika. Justru saudara nggak tahu apa-apa itu Tuhan pakai, Tuhan jaga. Malaikatnya jaga, Roh Kudus jaga. Dia akan bukan lagi 1000% seluruh hidup saudara sampai Maranatha datang. Tuhan itu menjaga kita. Dan jangan khawatir saudara. Ayo kita imani bahwa perjalanan ini kita harus siap untuk hadapi. Jangan kita lengah. Sudah lengah ya, tahu lengah. Saat saya sudah ngambil koper, sudah tak toto semua. Saya mikir, ya yo, kenapa ya? Berangkat itu biasanya jam 4 fajar loh saudara. Bercanda. Jam 4 fajar. Saya itu tanya sama Mbak E yang jaga Garuda itu yang bagian tiket. Mbak, nggak ada yang pagi dah Mbak? Nggak ada. Full. Terus adanya apa? Ada Bu. Tapi bisnis. Oh ya, coba bisnis berapa? 6 juta. Hah, Mbak? 6 juta? Wis enggak jadi wis Mbak. Iya, ini penerbangannya sudah full Bu. Jadi pukul 11. Oh 11, kok cek siang ya? Nah,
Barulah kita tahu, saudara, mengapa Tuhan izinkan saya berangkat jam 11. Karena melihat saya tidak tega melihat cucu sakit. Benar enggak? Saya bisa melihat, minumi obat, doano, lega. Berangkat itu sudah kayak perang, terus bawa baju perang, lega, sudah didoano kabeh. Semua didoano. Berangkat sudah ada, jangan nakal-nakal, nanti kamu tak kasih dinosaurus, satunya nanti kamu tak kasih pesawat. Ya ma, ya seneng dia. Tidak boleh nakal ya, tidak boleh minum obat ya. Untungnya cucu saya itu tidak pernah gitu saya. Obat itu pahit. Tapi saya dari kecil sudah berdoa gini, Tuhan, tolong ini ibu-ibu ya, mama-mama, emak-emak, oma-oma, opa-opa, kalau punya anak masih dalam kandungan itu lebih nurut. Lek keluar tuh sik nakal sudah. Tapi Tuhan, tolong supaya cucu saya ini nurut. Saat dia sakit dikasih obat, saat sembuh dia tetap mengucapkan syukur. Itu terus didoakan, saudara. Akhirnya keluarlah itu, saudara. Dikei obat pahit ke apa ndak uwek, saudara. Lep tanpa minum. Itu yang leon loh. Yang aus begitu dah. Bingung sama minum gitu. Nah, dari situlah kita tahu bahwa ternyata doa yang diimani setiap saat itu punya kuasa. Amin. Jadi mulai sekarang saudara juga harus berani bertindak seperti jalan yang Tuhan tentukan. Kenapa? Paceklik sudah tiba, saudara. Kemarin saya lagi di hotel 2:30, saya tidak bisa tidur. Tuhan, ini kok sepi, bunyinya ini telinganya kayak bunyi bising loh. Tuhan bilang apa? Lo setelan loh deh gini. Lah setel mainnya drama apa, percintaan apa, itulah pikiranmu, logikamu. Buka. Aduh, perang. Ganti lagi channelnya. Ini kan yang dulu, channel lagi. Perang lagi. Ping 3 lo tak ganti perang terus, saudara. Yerusalem, Nazaret, semuanya lagi kacau, saudara. Bukan kacau-kacau apa, inilah akhir zaman. Ditunjukkan bahwa gejolak manusia ini, tuntutan ekonomi itu makin parah, saudara. Dunia ini krismon, kasarnya. Wis kropos, wis tua, manusianya lebih banyak dan tidak pengertian, pemahaman untuk ketuhanan itu kadang kita menomorduakan. Tidak usah jauh-jauh, kita aja loh, saudara. Jadi saya melihat seperti itu, ngeri anak kecil, saudara. Nggak salah, nggak apa, itu 1, 2, 3, 4, saya jadi mayat semua. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, boleh nggak saya doa ini? Nggak usah. Loh, kenapa? Karena aku nggak suruh. Loh, kenapa? Tuh lihat, dilihat masa. Sebelum dia meninggal, anak kecil ini, saudara, anak kecil di bawah umur, ya saudara, dia sudah diambil sama malaikatnya. Jadi tinggal tubuhnya aja. Begitu dia kena dar gitu, nggak ada apa-apa. Roh jiwanya dia ikut Tuhan. Nah yang papa mama itu tanggungannya nanti. Begitu dia percaya sama Tuhan, begitu dia sudah ikut Tuhan di kemah perhentian. Ajaib kan Tuhan? Terus bagaimana yang mama kayak orang curhat, loh Tuhan itu akan memberikan firman-Nya, sudah sampai nanti hari penghakiman Tuhan pasti akan datangi itu orang-orang tuh yang mati. Percaya kamu bahwa Allah itu memberi hidupmu? Percaya, masuk kemah perhentian. Suatu saat kita akan cerita bagaimana orang mati itu seperti itu. Jadi waktunya Tuhan itu disediakan, tapi ada yang menolak. Kamu percaya sama Tuhan? Nggak, aku seneng jimatku. Ya wes, ya mati mbak jimat sih. Biar no di tengah-tengah alam sadar dan alam roh. Loh Bu, apa benar orang mati itu bisa mimpi? Nggak, tidak ada. Loh, kok bisa? Tapi aku bisa. Itu memori, saudara. Nggak nyala, no. Itu memori. Makanya kita harus sadar bahwa hidup di dalam dunia ini, selagi kita masih punya nafas, tuh, sudah ambil nafas kan? Bisa, no? Nah, itu adalah pemberian Allah. Lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Besarkan nama Tuhan dalam segala perkara. Supaya apa? Panggilan itu betul-betul nyata. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan lebih dulu maju, bukan kita.
iman itu harus berjalan. Kita akan lihat satu firman Tuhan, saudara ya. Kita perhatikan dulu. Lihat, izinkan Tuhan berjalan di depan. Lihat itu. Itu adalah kisah tentang murid Tuhan Yesus menyeberang, ya, saudara. Dan Tuhan ada di tengah laut. Ingat kisah itu? Iya toh? Murid Tuhan bilang itu ada hantu. Betul enggak? Nah, tapi Tuhan bilang apa? Aku ini gurumu. Petrus yang berani. Kalau memang kamu guru, izinkan aku berjalan. Diizinkan enggak? Diizinkan. Tapi sayang sudah dekat. Dia malah ragu-ragu, pakai logika. Dia ngomong apa, saudara? Loh, aku kok bisa jalan dong di laut? Loh, ya memang enggak bisa toh. Enggak bisa jalan di atas laut. Enggak bisa jalan. Tapi karena Allah yang mengizinkan, tidak ada barang mustahil di depan Allah. Betul enggak? Orang buta bisa melihat. Saya di sini aja kelenjar getah bening bisa habis, hancur dengan kuasa Tuhan. Itu kan mukjizat, saudara. Nah, inilah yang Tuhan inginkan. Badai apapun, saudara, ingat Tuhan itu ada di dekat kita. Firman Tuhan katakan dalam kitab Matius, Guni desi al ulema. Aku tuh hanya sepelemparan batu. Sudah ngelempar batu. Ya segitu loh. Tuhan itu bersama kita. Tidak jauh-jauh. Kita lihat ayatnya sekarang. Bilangan pasal 6 ayat 25. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara. Dia berkuasa. Kasih karunia itu tidak disayang-sayang. Itu bukan. Kasih karunia itu adalah yang tidak terbatas. Yang melebihi dari semuanya. Dan itu tidak bisa dipikir dengan logika. Tuhan itu jangan dibatasi, saudara. Tidak terbatas dia. Maka itu mari kita imani bahwa hidup kita itu miliknya. Jangan sampai kita lengah bahwa Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita. Ingat ada satu nyanyian, saudara, yang mengatakan begini. Aku mengasihi engkau. Ya. Ingat nyanyian, ayo kita sama-sama nyanyi, saudara ya. Aku mengasihi engkau Yesus, ya. Kita nyanyi itu, saudara, di tengah-tengah firman. Kita mau urapan Tuhan masuk lewat firman. Kita renungkan firman pada malam hari ini, ya. Syukur Yesus. Amin Tuhan. Syukur. Ku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Benar, kita mengasihi. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi dengan iman, saudara-saudara sendiri nyanyi. Yang keras, saudara. Engkau Yesus dengan benar segenap hatimu, lepaskan bebanmu di hadapannya. Mengasihi engkau Yesus dengan benar dengan segenap jiwamu, lepaskan kesedihanmu. Mari kita imani firman-Mu siang dan malam, pegang perintah-Mu dan kulakukan. Benar kita imani. Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Di nama Tuhan. Lagu ini mengingatkan kita saat kita down. Ya. Lagu ini mengingatkan kita saat kita tidak punya kuasa apa-apa.
Kita imani bahwa renungkan firman itu siang dan malam. Itu berarti bukan direnung oh Tuhan itu Tuhan berkuasa, aku percaya firman-Nya aja dan amin. Bukan itu Tuhan, saudara. Yang Tuhan katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam itu adalah saudara menghadapi masalah, kecapen. Oh ini Tuhan izinkan seperti ini. Saya imani. Kecapen itu siang dan malam. Jangan saat nanti dicas di sini kita mengimani, nanti pulang sedih lagi. Nah, terus yang rugi siapa, saudara? Yang sakit siapa? Kita. Yang sorak siapa? Setan. Kalah kita kok dengan masalah. Ayo kita renungkan. Saya direnungno siang malam. Aku percaya tak serano. Pegang firman-Nya. Karena firman-Nya itu hidup. Lakuno apa yang dilakukan. Karena jalan Tuhan itu tidak bisa dipikir dengan logika. Demikian juga engkau tahu ya Tuhan, apa tujuan hidup kita. Tidak mungkinlah kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai cucu, diumbare. Gak mungkin saudara. Dibiarno karep-karepmu. Enggak mungkin saudara. Tuhan itu bertanggung jawab atas hidupmu. Sampai Tuhan berkata sele, saudara pegang, sakle sandak. Sukar saudara, tidak ngoco dhisik. Saya lihat susah loh saudara. Tuhan berkata tidak ada selai rambut pun yang dijamah oleh iblis saudara. Ini janji Tuhan. Maka itu kita yakini bahwa hanya untuk menyenangkan hatimu kita hidup saudara. Apapun yang terjadi. Amin. Itu jalan Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan ada perkataan saudara di sini katakan Tuhan berjalan. Ada gambar yang ketiga. Tuhan adalah satu-satunya yang dapat menjadikan lembah kesulitan sebagai pintu harapan. Amin. Jadi Tuhan itu mengetahui kita ini di padang gurun yang penuh dengan masalah, penuh dengan banyak hal yang membuat kita jatuh bangun. Tuhan berkata apa? Itu adalah pintu harapan. Supaya kamu tahu bahwa karyaku bekerja di atas itu. Jangan menunggu. Kalau saya menunggu lah kok yang sakit, tak tunggu itu saya tidak bisa pelayanan. Walaupun di tengah pelayanan banyak badai, saya tahu. Tapi Tuhan selesaikan saudara. Amin. Saya tahu, saya tidak sempat membelikan mainan, tidak sempat apapun. Saya cuma bilang gini, Tuhan, kasih aku waktu. Supaya aku bisa membelikan mainan, karena janji. Tuhan bilang apa? Aku tidak janji sama kamu. Tuhan tidak mau diperintah, saudara. Itu logika kita. Begitu saya jalan, saya tidak serantan, saudara. Tahu tidak serantan? Tidak sabar. Di bandara, berapa ini? Sekian. Kok cuma mahal. Terus iblis itu pasti. Loh, tadi kamu tanya di depan loh, sak piro? Iya, mahal yo. Terus tak beli nih. Tak beli, sudah. Bu tak beli, sudah. Mau pulang. Kan kamu mau pergi ke suatu tempat. Udah, beli yo. Tadi kan sudah beli. Beli yo. Ya udah. Lah kok tumpuk-tumpuk sih? Tak apa-apa. Kan 2 cucu. Oh ya. Hanya saya beli separuh harga, saudara. Nah akhirnya, itu kan bandara. Nggak bisa nyalano. Lu kenapa pajaknya mahal? Nggak boleh nyalano. Kelarangan nih, nggak bisa. Anggap aja uang tuh buang apes naik. Nih, saudara, hilang. Bener mah, tak boleh. Mana-mana tak cari, apes buang apes. Lu itu, saudara. Nggak boleh. Saudara berarti ngutuk orang yang nemu uang itu. Itu berarti kutuknya kena saudara. Sudah diikhlas loh ya, sudah mau ya apalagi ya, lain kali harus berhati-hati kan gitu. Jangan terus mengambil kesempatan dalam kesempitan. Oh enggak apa-apa, sudah enggak apa-apa tuh besok dibaleni lagi. Ya tak beli lagi ya, nih bandara lagi. Ya enggak seperti itu saudara. Hikmat Tuhan itu penuh dengan kuasa. Amin. Jadi kalau saudara tidak tersentuh, enggak bisa. Ini yang jalan logika. Aduh, ini sebenarnya ada ibadah. Terus enggak nututin, sudah aku tak beli. Oh, kok gini? Di sana tadi kan sekian. Nah, itu sudah. Begitu saja sampai di satu tempat, bukan di Jakarta, di Surabaya. Loh, separuh harga. Lah, yang mau saya beli itu yang apa? Dinosaurus itu juga gitu. Kemarin tadi murah, dapat murah sudah. Sekian gitu. Murah. Tuhan bilang apa? Terus no.
Terus noy. Kok diterus-terus, wah ini Tuhan pasti ada sesuatu. Enggak, wis Tuhan, enggak. Terus orangnya, ya setannya kan bisa nyari orang, murah ini Bu, murah. Ya memang murah, sekian murah. Murah daripada yang pesawatnya tadi. Ternyata saudara, begitu saya sampai di satu tempat yang di Surabaya ini, lebih indah, lebih bagus. Bisa, gitu. Besar segini malah. Tadi ini segini. Yang taruh di plastik pak-pak tuh, cuma sekian. Tapi ini segini. Harganya 2 kali lipat, tapi segini saudara. Besar. Saya pegang, saya peluk, saya nangis. Tuhan memberikan hadiah cucu saya baik. Sekalipun papa mamanya bilang, oh coba manja terus cucumu. Tapi saya ingin memberi. Saya doakan. Saya bilang, kamu milih ini kan beli 2. Kamu milih yang mana? Ya kalau yang sekecil itu pinter saya. Saya lucu diambil. Loh, kenapa kamu milih ini? Kan ini jelek itu. Ini kan enggak punya aku katanya. Yang ini aku punya. Segitu saya. Akhirnya saya kasih sama si besarnya yang besar. Aku nggak mau, aku mau pesawat aja katanya. Loh, kamu pesawat? Iya. Ya udah. Akhirnya saya dapat pesawat 2. Dinosaurus 2 dengan harga yang murah. Tuhan baik. Amin. Sesuatu kejadian yang membuat saya bangga. Amin. Karena dia tahu uang yang keluar Tuhan kembalikan melebihi dari apa yang saya minta. Tuhan tidak pernah berhutang pada kita, saudara. Kalau dia mau, dia akan berikan semua kalau waktunya sudah tiba. Saya tahu, saya bertemu dengan orang yang saya tidak duga, mereka konseling. Dia peluk saya, aduh jangan peluk saya dari bandara. Saya pengen peluk, saya lama, saya susah cari Bu Titik katanya. Dengar, susah cari Bu Titik. Saya bilang sebenarnya tidak susah karena saya sering pergi keluar kota. Ya sudah, tapi saya ingin Bu, Ibu jangan menganggap saya sesuatu, ini anggap aja saya itu bersaudara. Bukan sesuatu yang membuat saya amplop, enggak. Pertemuan itu membuat saya bertambah kuat. Dia memahami dan mengerti. Itu membuat saya bahagia. Uang itu tidak ada artinya, saudara. Kebahagiaan yang kita cari itu, kalau dari Tuhan itu melebihi dari semuanya. Dan saya ingat orang ini berkata, sekalipun kita jauh, tapi aku tetap mendoakan kamu. Saya berterima kasih karena saya baru sakit sembuh, terus langsung ke Jakarta. Saya bilang gitu, saya tahu bahwa Tuhan itu, kita tidak tahu apa yang terjadi di tempat itu. Tapi Tuhan mempertemukan, membuat kita semakin fit. Sekalipun saya ngeliang-ngeliang, mungkin obatnya kebanyakan. Pertama awal sesek, karena saya tidak biasa minum obat. Akhirnya kedua saya bilang gini, Tuhan, sesek lagi saya pasrah. Tuhan ke depan. Dan tidak jawab saya. Akhirnya saya minum, gelegek, gua, wis jalan, tidak ngeliang. Pertama, alergi sudah. Kedua enggak, ketiga enggak. Keempatnya di ngeliang. Tuhan jawab sudah, kamu tuh kecapean. Kan sudah tak bilang ya, semalam ojo keramas, jangan keramas. Kamu kok keramas? Nah, ndablek terus sudah. Karena saya enggak enak dari pergi, gak keramas. Kan sudah ada anduk. Enggak bisa Tuhan, nentang sudah. Maunya itu baik, tubuh enggak kuat. Nah, itulah ngeleang. Sing salah siapa? Ya kita. Ayo, mulai sekarang berjalanlah seperti gambar yang ketiga. Tuhan berjalan di depan, saudara. Dia akan jagai kita.